Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mukidia Diva, Ekmi Diana Sartomo, Aditya Susanto, Hertok Doni Lambang. Saya akan memaparkan tentang peran sel punca dalam perbaikan otot rangka jantung. Sel punca merupakan sel yang akan membentuk berbagai sel tubuh manusia. Sel punca bersifat embrionik. Sel punca memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi sel tubuh yang berbeda jenisnya. Ada 3 macam, yaitu totipotensi, pluripotensi, dan multipotensi. Sumber sel prekursor ini pada otot postnatal dan faktor dapat meningkatkan sel induk dalam pembentukan otot rangka dan jantung baru secara in vivo. Fokus dari tinjauan ini dalam regenerasi otot untuk meningkatkan efisiensi perbaikan dalam kedokteran olahraga. Aplikasi klinis transplantasi mioblast. Di luar peran mereka dalam regenerasi mioblast, rangka normal telah diisolasi dan kemudian ditransplantasi secara in vivo untuk menggantikan gen yang rusak pada miopati. Karena sel satelit dari otot anak laki-laki mungkin memiliki kapasitas yang terbatas untuk replikasi, dari sel punca biogenik autobus sangat ideal untuk koreksi genetik dan implantasi ke otot-otot distrofik yang rusak. Penanda untuk identifikasi sel satelit. Mioblast pada otot postnatal secara klasik dianggap berasal dari sel yang terletak di bawah membran basement. Sel satelit merupakan sel prekursor otot cadangan. Oleh karena itu, banyak minat telah difokuskan pada antibodi yang baik untuk protein spesifik dalam satelit in vivo pada tingkatan mikroskopis cahaya. Salah satu penanda yang paling berguna tampaknya adalah protein permukaan sel M. chanderin yang terletak di antara sel satelit dan myofiber yang mendasarinya. Penandaan permukaan sel lain, sel satelit dan sel fiber respon untuk faktor pertumbuhan hepatosit agar lebih terkonversi. Populasi sel punca dari sel satelit. Telah diusulkan bahwa sel satelit mengandung subpopulasi sel dengan karakteristik seperti batang yang berfungsi untuk mengisi kompartemen sel satelit, dan ini adalah subjek tinjauan terbaru yang sangat baik. Meskipun tidak ada bukti kuat untuk mengonfirmasi hal ini, namun tampaknya sama mungkinnya bahwa plastisel garis keturunan tersebut dapat dijelaskan dengan mengkontaminasi sel punca di jaringan ikat interstital yang diekstraksikan dengan prosedur yang sama. Memang sekarang ada bukti kuat untuk 2 baris berbeda dari sel induk yang diekstraksikan dari jaringan otot rangka. Sel host natural killer tampaknya memainkan peran yang sangat penting dalam kematian cepat kultur mioblast donor. Mioblast berasal dari sel di luar myofiber. Definisi sel punca yang ditinjau secara umum disepakati bahwa sel punca memiliki sifat plastisel dan kapasitas itu untuk pembaruan diri. Dari Myofibroblas tampaknya tidak mengekspresikan MIF5 untuk membedakan akhir atau untuk bergabung membentuk myotubes dalam kultur. Meskipun kemungkinan bahwa transisi itu mungkin terjadi pada jaringan yang rusak in vivo tidak dapat pengecualian. Garis sel otot polos pembuluh darah dalam kultur telah terbukti mengekspresikan myote, myogenin, dan beberapa gen struktural spesifik otot rangka, tetapi bahwa mereka tidak mengekspresikan MIF5 dan hanya beberapa garis sel yang dapat berfusi untuk membentuk myotubes. Meskipun transisi otot polos ke otot rangka in vivo telah dilaporkan, hal ini untuk mengkonfirmasi dengan penanda yang tersedia. Sel punca berasal dari sumsum tulang yang beredar. Sumsum tulang mengandung banyak jenis sel, termasuk sel induk metapiotik, sel induk mesenkim, dan sel induk endotel. Dan regulasi dan hubungan gen antara sel-sel induk ini rumit. Sepanjang hidup HSC dan sel induk endotel bersirkulasi dalam darah. MSC mungkin tetap berada di sumsum tulang, meskipun tidak jelas apakah ini MSC mungkin juga beredar selama pengembangan regenerasi. Induser untuk meningkatkan perekrutan sel punca ke silsilah myogeni. Jaringan ikat interstisial sel punca yang bersirkulasi dari sumsum tulang, banyak dari ini hadir dalam jaringan otot rangka sebagai sumber alternatif potensial dari mioblast, sementara yang lain tidak. Biasanya
Tampaknya ada kontribusi yang sangat rendah dari prekursor myogenik alternatif ini untuk pembentukan otot in vivo. Bisakah myonuclei menimbulkan myoblast skeletal? Secara tradisional, jawaban atas pertanyaan untuk otot mammal ini adalah tidak. Namun, ide ini agak menarik karena penyelamatan myonuclei yang efisien dari myofibers yang rusak dapat menyediakan kumpulan besar myoblast baru untuk perbaikan otot daur ulang disebut myonuclei. Amfibi ini telah lama diketahui bahwa amfibi Urudele dewasa seperti kadal air memiliki regeneratif yang luar biasa untuk jaringan tertentu, seperti otot jantung ventrikel dan atrium. Aspek kritis dari hal ini adalah kemampuan sel yang berdiferensiasi untuk memasuki kembali siklus sel untuk myotubes baru dalam jaringan trombin dan serum, serta merangsang myonuclei untuk masuk kembali ke fase S melalui fosforilisasi protein, yaitu protein retinoblastoma. Selanjutnya, faktor yang terlibat dalam diferensiasi myonuclei. Baru-baru ini, informasi yang diperoleh dari studi myogenesis telah diterapkan pada myotubes mamalia bahwa dua proses sintetis DNA, fragmentasi myotubes atau myofiber, dapat beroperasi secara independen. Purin pengikat mikrotubulus menyebabkan myoblast dihasilkan dari myotubes dari garis sel myogenik C2C12 tikus, dan 2 molekul pengikat bulin juga menyebabkan pembongkaran myotub. Otot jantung dan rangka memiliki organisasi canggih yang serupa dari protein kontraktil menjadi sekret secara kolektif disebut otot lurik. Pada manusia dan primata tampaknya berbeda karena miosit jantung manusia dewasa dari monukleasi, karena sel jantung yang matang adalah pasca meiosis yang mampu mereplikasi, tetapi tampaknya tidak ada sel prekursor cadangan karena otot jantung yang rusak digantikan oleh jaringan parut yang menimbulkan masalah klinis utama. Transplantasi otot jantung rangka atau janin ke dalam hati. Otot rangka autologis untuk memperbaiki jantung yang telah rusak telah dicoba dengan merelokasi bungkus seluruh lembaran otot latimus dorsi ke fungsi suplementasi miokard. Transplantasi kultur myoblast yang terisolasi telah digunakan untuk mencoba mengembalikan fungsi otot di jantung baik secara eksperimental maupun dalam siklus klinis. Myoblast yang ditransplantasikan dengan perlakuan awal kejutan panas, memodifikasi perlindungan imunnya, dan menegaskan bahwa manfaat transfer myoblast sekletal aditif dengan terapi konvensional seperti penghematan enzim pengubahan angiotensin. Pendekatan yang lebih menarik adalah penggunaan kondilimosid donor, tetapi hasilnya yang beragam telah diperoleh dengan kardiomyosid janin, embrionik, neonatal.